Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa pada pengajian bulanan. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga yang kita hormati dan Allah muliakan guru kita semua, Kakanda Ustadz Harun Syarani dan segenap pengurus Masjid Jami' Hudal Islam dan jamaah semua yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita, yaitu sudah yang bawa kitab sampai ke halaman 22. Halaman 22. Halaman 21 sebelumnya. Halaman 21. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa lil baiti ajma'in khususan li syaikh Kiai Haji Muhammad Siddiq bin Bawar khususan li syaikh Kiai Haji Jazirul Abidin Fadil Asbus Kabul khususan li syaikh Kiai Haji bin Madras kulluhum syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman 21, 1, 2, 3 baris dari bawah kalimat wa abta an-Nawawiyu. 3 baris dari bawah sudah. Ini mana yang bawa kitab? 3 baris dari bawah halaman 21. Kalimatnya wa abta an-Nawawiyu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa abta an-Nawawi, Imam Nawawi berfatwa rahimahullahu, semoga Allah merahmati beliau, bitafdilihi, mengenai lebih unggulnya zikir jahar. Ada zikir jahar, lisan mengucap, telinga terdengar. Ada zikir sir, zikirnya hati. Nah, Imam Nawawi berfatwa zikir jahar itu, yang terdengar itu seperti barusan kita membaca syarah ratib terdengar, itu lebih afdal, dengan catatan malam yashubhu hazzun aw tashwishun, dengan catatan tidak mengganggu orang lain dan tidak ada unsur riya. Perhatikan baik-baik ini. Imam Nawawi berfatwa zikir jahar itu lebih utama dibandingkan zikir sir, zikir hati, dengan catatan tidak mengganggu orang lain dan bukan untuk tujuan riya. Begitu. Wa yukrahu an-nutqu bihi bi famin muntanajjisatin, dimakruhkan mengucapkan kalimat zikir bi famin mutanajjisatin, dengan mulut yang najis. Darah najis kan? Misalkan keluar darah dari mulut kita, kemudian belum kita bersihkan darah dari mulut kita, maka hal itu dihukumi makruh. Ya, jadi dibersihin dulu. Ada kisah menarik tentang Imam Sirri As-Saqati. Imam siapa? Sirri As-Saqati. Ini imam besar tasawuf, mengenai mulut yang najis. Suatu hari Imam Sirri As-Saqati sedang berjalan bersama para santri. Di tengah jalan Imam Sirri dan para santri melihat ada seorang anak muda yang sedang tergeletak di tanah karena mabuk berat. Ada anak muda tergeletak di tanah
terkapar di tanah karena mabuk berat. Diperhatikan oleh Imam Sirri, ternyata pemuda yang mabuk ini saking banyaknya minum khamr, minum arak, sampai menetes dari bibirnya, sisa-sisa khamrnya, sisa-sisa araknya menetes. Tapi diperhatikan oleh Imam Sirri As-Saqati, mulutnya begini, mulutnya komat kamit. Kemudian didekati oleh Imam Sirri As-Saqati, ternyata anak muda yang mabuk yang sedang terkapar di tanah itu, mulutnya komat kamit, ternyata mengucapkan kalimat Allahu Allah, Allahu Allah. Siapa yang ngucapin itu? Anak muda yang lagi mabuk, nggak sadar, joprak di tanah, khamr masih menetes di bibirnya, tapi mulutnya komat kamit, yang dibaca Allahu Allah, Allahu Allah. Keren ini. Ada nggak di sini model begini? Ada yang lagi mabuk wirid gitu, ada nggak? Kagak bakal nemu, nggak bakal nemu. Ini Masya Allah kisah ajib. Oleh Imam Sirri As-Saqati, dia menyuruh santri sini, tolong ambilkan segayung air. Buat santrinya nyangkanya ini anak muda ini mau diapain? Mau disiram. Ya kan kita gitu, mau disiram, mau kata santri rasain lo, diseblok lo, disiram lo. Ternyata santrinya salah. Begitu air sudah diambilkan, kemudian diambil oleh Imam Sirri As-Saqati, lalu dengan tangan beliau yang mulia diambil air tersebut, kemudian dicuci mulut anak muda tersebut, dicuci mulutnya. Imam Sirri mengatakan tidak layak kalimat Allah yang baik keluar dari lisan yang penuh dengan najis ini, karena arak adalah najis. Tidak layak kalimat Allah yang baik, Allahu Allah, itu keluar dari lisan yang penuh najis. Dicuci. Ini anak yang ini lagi mabuk, ini gak sadar, masih gak sadar, tapi lisannya tetap mengucapkan Allahu Allah. Ditinggal pergi sama Imam Sirri As-Saqati dan para santri. Kemudian pulang siang, anak muda ini sadar dari mabuknya. Begitu sadar dari mabuknya, masyarakat mencela anak muda ini. Oh, ente parah ente. Tadi Imam Sirri As-Saqati kemari. Ibaratnya kalau di sini mah tokohnya lah di daerah tersebut ya. Tadi Imam Sirri As-Saqati kemari. Ngelihat saya mabuk, ngelihat. Bukan cuma ngelihat, bahkan mulut ente dicuci sama Imam Sirri As-Saqati. Loh, memang kenapa mulut saya dicuci? Ente ini aneh. Ongkoh mabuk tapi zikir. Saat itulah hidayah masuk ke hati pemuda tersebut. Ya Allah, begitu mulianya akhlak seorang ulama sampai beliau mau mencuci mulut saya yang kotor ini. Ya Allah, mulai saat ini saya berjanji, saya bersumpah tidak akan pernah mabuk lagi mulai saat ini, kata si anak muda itu. Kemudian dia pulang, dia ambil perbekalan, dia siapkan baju-bajunya, dia hijrah dari kampung tersebut, hijrah. Malamnya Imam Sirri As-Saqati bermimpi berjumpa dengan Allah. Bermimpi berjumpa dengan, dalam madhab Ahlussunnah wal Jamaah, madhab kita, sangat mungkin orang-orang yang soleh itu bermimpi berjumpa dengan Allah. Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri madhab Hambali, itu lebih dari 70 kali bermimpi berjumpa dengan Allah. Dalam mimpinya Imam As-Saqati berjumpa dengan Allah, saat itu Allah berfirman kepada Imam Sirri As-Saqati, wahai Sirri, karena engkau telah membersihkan mulut pemuda ini karena mengagungkan namaku, maka anak muda itu aku berikan hidayah untuk membahagiakan hatimu. Bayangkan, kata Allah, wahai Sirri, karena engkau telah membersihkan mulut anak muda itu untuk mengagungkan namaku, maka aku berikan anak muda ini hidayah untuk menggembirakan hatimu. Jadi Imam Sirri As-Saqati itu melihat orang itu husnuzon, pengen benar semua, pengen soleh semua. Bangunlah Imam Sirri As-Saqati. Berarti ini sebuah tanda kalau anak muda ini telah taubat. Dicari di kampung yang tadi, anak muda yang tadi joprak tadi itu, yang tergeletak tadi, dicari. Anak muda yang mabuk tadi pagi di mana? Udah nggak ada, Imam. Kemana dia? Dia udah hijrah. Kemana? Kalau nggak salah ke daerah Anu. Disusul sama Imam Sirri As-Saqati. Begitu ketemu, di mana anak muda ini nongkrongnya? Di masjid shop paling depan. Di masjid shopnya paling depan.
Begitu masuk Imam Siri As-Saqati ke masjid, dilihat anak muda ini lagi sholat, asik sholat. Ditungguin, sabar Imam Siri As-Saqati ini nungguin. Begitu beres, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dihampiri oleh Imam Siri As-Saqati. Assalamualaikum fulan. Begitu ngelihat, waalaikumsalam ya Imam Siri. Kenal Imam Siri. Apa kabarmu wahai fulan? Apa jawaban anak muda ini? Tadi Imam Siri As-Saqati mimpi ketemu siapa? Beliau nggak cerita ke siapa-siapa. Yang tahu hanya Imam Siri As-Saqati dan Allah. Ditanya nih anak muda, apa kabar kamu? Kenapa kamu menanyakan kabarku? Bukankah Allah berfirman kepadamu? Bayangkan. Bukankah Allah berfirman kepadamu, wahai Siri, karena engkau telah mencuci mulutku, karena mengagungkan namaku, kata itu anak muda tadi, maka aku berikan pemuda itu hidayah untuk menggembirakan hatimu. Sekarang kau lihat aku ada di mana? Masya Allah. Imam Siri As-Saqati ini pimpinannya orang soleh, ahli tasawuf, bisa disusul sama anak muda ini. Cukup dengan sekali apa? Taubat. Seperti itu. Nah, ini kita banyak belajar bagaimana seorang akhlak, bagaimana akhlak itu bisa merubah tabiat, watak, karakter, sifat seseorang. Anak muda yang mabuk tadi, kalau seandainya ditendangin, digamparin, misalkan, kira-kira taubat nggak itu? Ini ngantuk amat, kira-kira taubat nggak? Belum tentu. Malik bin Dinar ketika sholat malam di rumahnya, sholat tahajud, datang rampok, maling datang masuk ke rumahnya, geratak. Wah, kagak nemu apa-apaan ini, kata si maling. Lah, ulama mah nggak ada barang dunianya. Begitu isi Malik bin Dinar salam, ini maling mau kabur. Ditegur sama Malik bin Dinar. Kalau kita negornya gimana kalau ada maling masuk? Udah kita teriakin. Ini kagak nih imam, orang soleh mah enggak. Assalamualaikum fulan. Lah ini maling udah mau ngelangkah, udah balik lagi. Waalaikumsalam. Nyari apa di sini? Nemu yang dicari? Kagak nemu. Kamu masuk ke rumah saya, nggak nemu apa-apa. Nggak nemu apa-apa. Mohon maaf. Kalau barang dunia mah saya nggak punya. Mau nggak kamu kasih barang akhirat? Wow. Ulama mah tuh bukan ditempelengin, bukan digabugin itu maling, bukan, ditawarin balik. Ente nyari barang dunia gak ketemu, mau nggak aneh kasih ke ente barang akhirat? Apa? Sini. Itu ada tempat wudhu, lihat. Saya lihat wudhu. Ini maling nurut ini. Dia wudhu, maling disuruh wudhu, bayangin. Begitu balik lagi, saya udah wudhu. Sholli rakaatain, sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat. Begitu dia sholat 2 rakaat, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu assalamualaikum, maaf, saya boleh nambah sholat saya? Oh boleh, silakan. Nambah lagi maling sholat 2 rakaat. Begitu dibayar assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Maaf, saya boleh nambah lagi? Nambah lagi sholatnya. Sholatnya siapa ini? Sholatnya siapa yang nambah ini? Maling. Hatta subuhi, sampai subuh. Masya Allah, bayangin. Yang tadinya mau ngerampok, ternyata nggak jadi kan? Begitu terdengar adzan Allahu Akbar, subuh, fulan, bagaimana kalau kita ke masjid bareng? Kita sholat berjamaah, sholat subuh. Ini Imam Malik bin Dinar adalah ulama besar. Ini si rampok tadi adalah rampok besar. Dua-duanya terkenal. Tapi yang ini karena keulamaannya, kalau yang ini karena raja rampoknya. Begitu keluar dari rumah Malik bin Dinar menuju masjid bareng-bareng, masyarakat megang kepala semua. Ya Allah, akbaru alimin ma akbaru lisin. Rajanya ulama jalan bareng sama rajanya rampok. Bingung masyarakat, kenapa bisa begini? Apa jawaban Imam Malik bin Dinar? Malik bin Dinar mengatakan, ja'a liyasriqana. Si raja rampok ini masuk rumah saya ingin mencuri harta saya. Kata Imam Malik bin Dinar, fasaraqna qalbah. Sebelum dia mencuri, lebih dulu aku curi hatinya. Bayangkan, sebelum dia mencuri, lebih dulu aku curi hatinya, aku rebut hatinya. Saat itu Imam Malik bin Dinar lagi sholat, bukannya nggak tahu ada maling, tahu. Saat itu hatinya menjerit kepada Allah, ya Allah, ini hambamu nih yang masuk rumah saya tanpa izin. Ini ada orang yang salah ini, ya Allah. Hamba memohon kepadamu, beri dia hidayah ya Allah. Itu begitu tuh ulama dulu mah tuh. Kita kira-kira begitu nggak? Nih, saya sampai bikin kaidah sendiri. Kita sering mendengar istilah amar ma'ruf nahi
Ini saya rubah nih. Ada orang yang amar ma'ruf bil munkar, menyuruh berbuat baik tapi caranya munkar, caranya salah. Sembayang lo, raka lo, diadab banget lo. Nah itu, yang disuruhnya apa? Sholat. Terus ujung-ujungnya tadi apa? Orang ditakut-takutin meneraka, neraka lu. Neraka surga itu punya Allah, bukan punya manusia. Nggak boleh memponis orang neraka lu, nggak boleh. Itu tuh amar ma'ruf bil munkar, menyuruh berbuat baik tapi caranya munkar. Karena udah pernah saya sampaikan, kebaikan apapun yang kita sampaikan ke orang lain tapi caranya salah, maka jadi salah semua. Sedekah bagus nggak? Ada pengemis datang, kita lemparin ke mukanya itu duit. Kira-kira tuh pengemis ngomong apa? Emang saya orang miskin, tapi saya masih punya harga diri. Ditolak itu duit. Sedekahnya bagus, caranya dilempar, sedekahnya jadi salah. Ya, amar ma'ruf bil menyuruh orang berbuat baik tapi caranya salah. Yang kedua, nahi munkar linafsi, mencegah orang berbuat buruk, berbuat kemungkaran, tapi bukan karena Allah, tapi karena dirinya sendiri. Seberapa sering kita dengar ada orang bikin masalah, begitu kita hajar, lu nggak ngargain gua, lo pernah nggak sering dengar begitu? Lu nggak ngargain gua. Ntar kalau ditanya balik, emang harga lu berapa? Mau ngomong apa? Kalau ada orang bikin maksiat dekat masjid, jangan ngomong begitu. Lu nggak ngargain masjid, gitu ngomongnya. Itu namanya karena Allah. Tapi kalau kita bilang lu gak ngehargain gua, itu berarti karena nafsunya. Dia yang pengen dihargain. Ini paham ini? Paham? Ada amar ma'ruf bil munkar, menyuruh berbuat baik tapi caranya munkar. Ada juga apa? Nahi munkar li nafsi, mencegah berbuat munkar tapi caranya karena nafsu. Seperti itu. Jadi wa yukrahu nutku bihi bifamin mutanajjisatin, makruh hukumnya mengucapkan kalimat zikir bifamin mutanajjisatin, dengan mulut yang najis. Wa fi buq'atin mutanajjisatin, juga makruh hukumnya membaca zikir di tempat yang najis, kamar mandi, di kandang kambing misalkan. Nah itu makruh, nggak pantas. Ini berlaku untuk zikir jahar. Ingat ini, zikir jahar yang diucapkan. Kalau zikir sir itu nggak kenal waktu, kan udah pernah kita bahas kemarin kan, ya. Bahkan sampai di kamar mandi pun boleh zikir, tapi dengan catatan apa? Zikirnya zikir hati. Wahalati khurujir rih, juga makruh hukumnya berzikir ketika keluar angin, kentut. Wahalati khuruji kulli kharijin, juga makruh hukumnya berzikir saat keluarnya sesuatu yang keluar dari jalan manapun. Ini kan ada lubang-lubang nih, depan belakang. Nah, itu lagi keluar begitu tuh, itu makruh itu. Lagi bereak berdahak, makruh. Kuping misalkan ada cairan, conge misalkan, makruh. Jadi apapun yang ada lubang-lubangnya, kemudian saat itu keluar kita zikir, maka itu dihukumi makruh. Jadi kalau zikirnya zikir apa? Jahar. Wahalil bauli wal ghaiti asyaddu karohatan, bahkan berzikir ketika kencing dan ketika buang air besar itu asyaddu karohatan, lebih makruh lagi. Nah, jadi jangan zikir, jangan mentang-mentang lagi asiknya zikir, lagi semangat-semangatnya zikir, lagi berak, lagi kencing, dia zikir aja Allah, jangan. Itu asyaddu karohatan, sangat dimakruhkan sekali. Wa qala fi mukhtasaril ihya'i, disebutkan di dalam kitab Mukhtasar al-Ihya, ringkasan Ihya Ulumiddin, lil Balali, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Balali, muhimmatun azimatun naf'i mujarrabatun. Muhimmatun ini amalan penting nih, penting. Azimatun naf'i, besar manfaatnya, mujarrabatun, dan sudah diuji coba, mujarrab. Yuqra'u indan naumi, dibaca ketika mau tidur. Ini ada amalan, Ustadz saya pengen bangun malam
pengen zikir tengah malam, karena enak zikir tengah malam tuh gak berisik, tapi kelewat mulu, susah bangunnya. Bagaimana? Dikasih kita resepnya sama ulama supaya gampang bangun malam. Nah, tulis nih, bagi jamaah yang ingin bangun malam, maka hendaklah dia menjelang tidurnya membaca surah Az-Zumar ayat 42. Surat apa? Az-Zumar ayat berapa? 42. Ini ayat alarm ilahiyah. Ini alarm Allah. Kalau kita masang HP, kadang-kadang kita bangun, begitu lumayan 5 menit dimatiin lagi, begitu berisik lagi, bangun lagi, matiin lagi. Ini alarmnya ilahiyah nih, langsung dari Allah nih. Jadi begitu Allah udah turun tangan, jebret, hilang rasa ngantuk tuh. Nah, ini surah Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Itu bunyi ayatnya. Surah Az-Zumar ayat 42. Ayo, jadi udah nggak ada alasan nggak zikir ya. Kalau kemarin kan saya pengen banget Ustaz bangun malam, terus kelewat mulu. Nah, dikasih nih sama ulama nih, surat Az-Zumar ayat 42. Terus alasan apa lagi? Mau nyari alasan apa lagi? Ini jangan diniati buat nonton bola ya. Mantar final jam 2 nih, takut ketiduran. Allahul ladzi yatawaffal. Ini salah tempat, salah pasang. Bukan buat bola, buat wirid, bukan buat bola. Ketika selesai membaca surah Az-Zumar ayat 42 barusan, thumma yas'alu iqazahu kaifa sya', kemudian dia meminta kepada Allah untuk dibangunkan kapanpun dia mau. Saya pengen bangun jam 2 lebih 15. Itu kan terserah kita namanya kan ya. Saya pengen bangun jam 2.15 lebih 20 detik misalkan. Kalau pengen nyoba, ini kan tadi kan mujarrabatun, sudah diuji coba. Yang penting catatannya harus apa? Yakin. Amalan apapun dikerjakan tanpa keyakinan gak bakal nembus, percuma, harus yakin. Kemudian setelah dia membaca ayat Az-Zumar ayat 42 tadi, kemudian dia meminta kepada Allah agar dibangunkan, terserah maunya dia, wa mata sya'ajam, dan kapanpun dia mau. Fa fiha sirrun ajib, sesungguhnya pada surah Az-Zumar ayat 42 ini terdapat rahasia yang mengagumkan. Nah, ini malam bisa kita uji coba ya. Ini niatnya yang benar, niatnya ini apa? Cobain gitu maksudnya. Ya, kita cobain, mau nggak nyobain mulai di malam begitu? Kalau besok-besok mah lupa lagi. Surat apa tadi? Ayat berapa? Cobain, ngetes. Ya, seperti itu. Wa min kitabi manhajus saliki, di dalam kitab Manhajus Salik li Syekh Ali al-Mursafi, yang dikarang oleh Syekh Ali al-Mursafi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Qala, beliau berkata, wa syaraituhu, syarat-syarat zikir, wa adabuhu, dan adaban-adaban berzikir, ay zikri isyruna, itu berjumlah 20. Panakhtaru minha ba'daha, dari 20 syarat adab zikir itu kita pilih, tidak disebutkan semuanya tapi kita pilih yang penting-penting saja. Nah, ini kan syarat adab dan zikir 20, tapi dipilih oleh beliau yang penting-penting saja. Kalau ini jangan pakai ditawar-tawar lagi nih, ini dari 20 disortir lagi nih, tinggal beberapa biji. Nah, ini jangan pakai tanya lagi yang lain ya. Apa yang pertama? Al-awwalu at-taubatu, yang pertama sebelum zikir itu biasakan taubat. Ada yang pernah zikir taubat dulu? Sini? Zikir tapi taubat dulu. Biasanya kalau penganut thariqah, tasawuf, itu sebelum ibtida'u dzikri yaqra'u astaghfirullahalazim. Nah, biasanya orang yang mau zikir, orang-orang thariqat, orang-orang tasawuf, itu biasanya dimulai dengan kalimat istighfar dulu.
Dimulai oleh kalimat istighfar dulu, kemudian disambung dengan sholawat, baru zikir yang dia baca. Itu begitu biasakan ya. Istighfar dulu, kemudian apa? Sholawat, baru zikir yang kita baca. Jangan langsung zikirnya, jangan. Karena di sini adalah syarat dan adab yang pertama. Yang penting adalah at-taubatu, taubat. Wa haqiqatuha, sedangkan hakikat taubat adalah tarku ma la ya'nihi, meninggalkan segala sesuatu yang tidak berfaedah. Qaulan, baik itu dalam bentuk ucapan, wa fi'lan, baik itu dalam bentuk perbuatan, wa iradatan, baik itu keinginan, ba'dan nadami, setelah rasa penyesalan yang mendalam. Inilah hakikatnya taubat. Hakikat taubat itu adalah nyesel. Nyesel, berjanji tidak akan mengulangi, dan dia harus menjauhkan 3 hal. Ketika orang sudah mau taubat nih, dengerin. Yang pertama, kalau misalkan ada orang mabok, dia berjanji, dia bersumpah, dia menyesal sama Allah, nggak mau mabok lagi. Yang pertama, dia harus nggak boleh ngomong-ngomong mabok lagi, nggak boleh. Kalau orang udah taubat, kemudian dia ngungkit-ngungkit, ngomong-ngomongin masalah arak, masalah khamr, itu namanya belum taubat. Karena bisa memancing lagi nanti, kepancing lagi nanti dia. Jadi kalau udah ninggalin, saya taubat, nggak mau minum-minum lagi, terus ada orang ngomongin, kemarin ada merek baru tuh, jangan ngomong udah. Nah itu bisa kepancing nanti. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, fi'lan, perbuatan. Kalau memang sudah berniat berhenti mabuk, jangan bergaul lagi dengan orang yang masih mabuk, karena nanti bisa kepancing lagi. Ini masalahnya, ya. Kemudian wa iradatan, keinginan. Ketika dia lagi santai, misalkan dia ingat masa-masa dulu, jam segini biasanya gua nokib nih sama si Anu gitu kan. Dia keingetan tuh, kebayang-bayang, astagfirullahaladzim, jauhin. Nah, kalau orang sudah dia nggak mau ngomong-ngomong lagi, dia nggak mau nyampur lagi dengan orang yang melakukan maksiat tersebut, kemudian begitu muncul lintasan dalam hatinya untuk melakukan perbuatan dosa yang ditaubatinya itu datang lagi, dia buang, maka itulah taubat yang sesungguhnya. Paham ini? Kalau kita nih taubat sama Allah gampang. Taubat sama Allah udah paling gampang. Nyesel, terus kayak yang 3 tadi saya sebut barusan, kelar udah urusan kita sama Allah, kelar. Yang repot kalau kita punya urusan sama orang. Ini yang paling repot. Saya mau tanya, siapa di sini yang nggak punya salah? Ada di sini yang di antara kita yang nggak punya salah? Hah? Nggak ada kan? Ada semua. Dengerin, betapa indahnya orang yang mau memaafkan kesalahan saudaranya, sangat indah. Di dalam kitab Sirajut Talibin yang dikarang oleh Syekh Ihsan Dahlan Jempes Kediri, syarahnya Minhajul Abidin, nanti di hari kiamat ada 2 orang yang bersengketa di hadapan Allah. Bersengketa di hadapan Allah. Ya Allah, ini si fulan dulu waktu di dunia pernah berbuat zalim sama saya. Kata Allah, terus saya nggak ridho sebelum pahalanya saya ambil, dipindahin ke saya. Kata yang nuntut. Nah ini yang dituntut ini pahalanya udah habis nih, karena sepanjang perjalanan selama hidupnya dulu berbuat zalim mulu sama orang. Begitu dia mau ke surga, ya Allah, ini saya punya urusan sama dia. Terus mau kamu apa? Saya minta pahalanya, dikasih sama Allah. Dia jalan lagi nih, udah kelar 1 orang. Ya Allah, ini saya punya urusan sama dia ini. Mau kamu apa? Saya minta pahalanya, diambil. Sampai ke orang yang terakhir. Begitu orang yang terakhir ini, ya Allah, jangan suruh jalan dulu dia. Dia masih punya urusan sama saya. Terus apa? Saya minta pahalanya seperti yang lain. Fulan, kasih pahala kamu. Kata orang yang dituntut apa? Ya Allah, apalagi yang saya mau kasih? Semua pahala saya udah habis. Kemudian orang yang nuntut ditanya sama Allah, fulan, kamu dengar saudara kamu ngomong apa tadi? Enggak. Dengar. Apa katanya? Udah habis pahalanya. Terus mau gimana? Kalau memang pahalanya sudah habis, gak bisa saya ambil, maka ambil dosa saya pindahin ke dia.
Bayangin. Yang nuntut ambil dosa saya pindahin ke dia. Kemudian saat itu ini rahimnya Allah. Rahimnya Allah. Ketika orang yang menuntut mengatakan itu, Allah menunjuk fulan kepada yang menuntut. Fulan, kamu yang menuntut, lihat ke atas. Begitu dilihat ke atas ternyata ada istana yang sangat indah. Indahnya luar biasa, megahnya luar biasa, dari emas, perak, jamrud dan segala macamnya. Dengan spontan begitu melihat istana yang indah, ya Rabbi liman hada. Ya Allah, ini buat siapa istana? Buat para nabi? Bukan. Buat para rasul? Bukan. Para syuhada? Bukan. Para siddiqin? Bukan. Lalu buat siapa istana itu ya Allah? Liman a'tani tsaman, bagi orang yang mampu menebusnya. Kata orang yang nuntut, siapa yang mampu menebus itu istana? Pasti hanya orang-orang soleh yang mampu menebus istana itu. Apa jawaban Allah? Kamu pun bisa wahai fulan. Aku bisa, bisa kata Allah. Dengan cara apa ya wahai Allah? Maafkan kesalahan saudaramu itu, maka istana itu buatmu. Akhirnya orang yang menuntut tersebut, ya Allah, engkau saksinya, orang yang aku tuntut ini aku maafkan sekarang juga. Dia langsung jalan nih, mau menuju ke mana? Mau masuk istana tadi, dicegah oleh Allah, dilarang oleh Allah. Pulan. Mau ke mana? Mau ke istana itu. Belum beres. Itu kan saudara kamu kan yang kamu tuntut tadi. Betul ya Allah. Gandeng tangannya, dan kalian berdua masuk ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa indahnya saling memaafkan. Kalau kita nggak maafin juga nih, misalnya orang buat salah ke kita nih, terus kita nggak maafin, faedahnya apa kira-kira? Manfaatnya apa kira-kira? Saya nanya nih, kita kesel banget sama dia nih, bikin ulah mulu, terus kita nggak maafin gitu, kira-kira faedahnya apa? Apa kita jadi kaya? Enggak kan? Udah saya ceritain tadi, orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain, apalagi saudara, maka Allah janjikan bagi dia istana di surga. Mau milih yang mana? Nah, jadi mau maafin. Kalau udah mau saling memaafkan, dipakai zikir, plong, udah enak, udah kita nggak ada sangkut paut lagi, udah. Begitu, paham ya? Nah. Kemudian atsani yang kedua, luzumut thaharati. Kalau mau zikir itu betul-betul harus selalu suci. Ya, luzumut thaharah, senantiasa dawam suci. Jangan sampai batal wudu lagi, gitu. Luzum terus menerus. Wa huwal ghuslu wal wudu. Kalau bisa sebelum zikir itu mandi dulu. Nah, ini kurang familiar di kita nih. Di kita sering, saya diajarkan oleh guru-guru kami, mandi dulu, bangun tidur mandi. Setelah mandi wudu baru zikir. Itu beda. Orang yang bangun tidur langsung wudu terus zikir, itu beda. Mandi dulu, usahakan itu. Kalau di sini mah enak, anget airnya. Lah saya di Sukabumi, di bawah gunung, gitu mandi kisut, dingin banget. Nah, tapi ini kan perintah ini syarat, ini adab ini. Mau nggak mau harus kita lakukan. Ya, biasakan. Bangun malam, begitu baca surat apa tadi? Ayat Zumar, ayat berapa tadi? Nah, langsung mandi, wudu, la ilaha illallah, wah enak gitu, mantap, jadi wali dah. Terus kalau dia jadi wali mau ngapain? Mau terbang apung-apungan itu kemana aja. Kemudian asal itu yang ketiga. Nah ini penting nih. Ini yang ketiga nih. Ini jarang dipraktekkan. Kesalahan yang paling banyak ini di sini. Asal itu yang ketiga, ayastamidda, meminta pertolongan biqalbihi, dengan hatinya, inda syuru'ihi fi dzikri, ketika dia hendak memulai berzikir, bihimmatin, dengan semangat yang tinggi. Begitu mau mulai zikir, kita harus siap nih mau zikir, itu hatinya itu minta tolong dulu. Ke siapa minta tolongnya? Qala Syekh Jibril qaddasallahu sirra, semoga Allah menyucikan sirnya. Beliau mengatakan, fa idza ibtada'a bidzikri, apabila seseorang hendak memulai berzikir. Perhatikan ini, jika seseorang mulai hendak berzikir, baru mau mulai ini, ya, falyuhdir surata syaikhihi fi qalbi, maka hadirkan wajah gurumu dalam hatimu. Hadirkan wajah gurumu dalam hatimu ketika mau zikir.
Wa yastamidda minhu, begitu dia hadirkan wajah gurunya dalam hati, dia meminta bantuan gurunya itu. Gitu tuh. Ini jarang ini kesalahan fatal nih murid-murid nih yang baru-baru mau tadi ini, yang baru pemula nih, main selonong boy aja, nggak pakai adab-adaban gini. Pantes dikirnya layat ta'athar gak ada bekasnya, pantes. Karena su'ul adab sama guru. Ini penting ini. Ingat, ketika memulai zikir, hati kita khusyuk, fokus, kita hadirkan wajah guru ke dalam hati kita. Setelah wajah guru kita sudah hadir di hati kita, kita minta bantuan guru kita. Kenapa? Kan kita jadi nanya, kenapa ketika hendak zikir kita harus menghadirkan wajah guru kita? Kenapa? Itu qalbu syaikhi yuhadi qalba syaikhi syaikh. Karena hati gurunya itu bertali sambung kepada hati gurunya lagi, dan hati gurunya itu bertali sambung kepada hati gurunya lagi, dan hati gurunya itu lagi bertali sambung terus sampai ke gurunya lagi, sampai ke mana? Ila hadratin nabawiyah, terus bersambung sampai ke Rasulullah SAW. Nyambungnya ke sono. Saya punya guru A, saya sambat nih biar gak gampang ngerti, saya sambat. Ini si guru saya yang A kan ngaji sama si B, si B ngaji ke C, C ke D, D ke tabiin, tabiin ke sahabat, sahabat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qalbun nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daimut tawajjuh ila hadratil ilahiyah, sedetik pun tidak pernah berpaling dari Allah. Ini paham ini? Ketika, makanya ini masalahnya gini, yang mau bapak-bapak hadirkan wajah guru siapa? Ini saya mau tanya dulu. Jadi nggak jadi bengong begini. Kan katanya kan kita suruh ngadirin wajah guru di hati. Terus yang mau dihadirin guru siapa? Guru SD. Ini babnya bab zikir, bukan bab fikih, bukan bab syara rotib. Saya hanya mengajarkan ilmu, tapi saya tidak mengajarkan zikir. Hal itulah yang disebut dengan mursyid, pembimbing. Guru itu disebut mursyid, sedangkan orang yang belajar disebut murid. Bapak-bapak mulai sekarang harus punya mursyid. Pahami ini? Bapak-bapak mulai sekarang harus punya mursyid, pembimbing. Yang kita baca tadi Rotib Al-Haddad itu bukan dari saya, dan saya belum mengijazahkan ke bapak-bapak semua, betul nggak? Saya belum berani mengijazahkan walaupun udah disuruh. Maka mumpung guru kita masih hidup, mumpung guru kita masih ada, buru-buru susul ke Cikeas, minta diijazahkan cara membaca rotib. Paham? Ini kan yang kita bahas. Kita mau hadirkan beliau kemari, ya kan? Bang Adan ingat? Tadinya kita mau panggil beliau kemari biar diijazahin, karena mentoknya di sini. Siapa di antara bapak-bapak? Coba angkat tangan. Yang ketiga baca rotib, dihadirkan wajah gurunya. Nggak ada. Terus bagaimana mau bebekas ini rotibnya? Kok saya baca rotib sama nggak baca rotib sama aja ya? Iya iyalah. Lah ini adabnya, syaratnya nggak kena. Maka waktu saya ngaji di Cikeas, seluruh jamaah wajib punya foto aba. Saya bilang, semua jamaah wajib punya foto Habib Ahmad. Akhirnya dicetak. Saya juga minta. Makanya kalau di rumah, kenapa di rumah kita sering kita pasang wajah foto-foto guru? Emang apa fungsinya? Begitu kita memandang wajah mereka, itu tuh ke hati itu pengaruh. Ke hati itu pengaruh. Nah, ketika maksudnya kita pajang foto guru kita, itu kan membantu kita untuk menghadirkan wajah guru kita ke hati kita. Jangan sampai salah muka yang kita pasang gitu. Jadi pasang muka orang, bukan muka gurunya, kan jadi kagak jadi wali-wali kalau begitu. Lah salah orang. Makanya kan supaya bener mukanya, bentuk mukanya bener kan harus ada fotonya kan ya. Nah makanya minta. Nah terserah nih, kapan mau ke rumah Habib Ahmad, minta dijazakan ke sana. Mumpung beliau masih ada, mumpung kita juga masih ada. Setelah beliau udah mengijazahkan, barulah ketika kita mau baca rotib tadi, istighfar dulu, sholawat dulu,
duduk tenang dulu, hadirkan wajah guru kita ke hati kita. Guru, bantu saya, bimbing saya, baru ila hadratin nabil mustafa, baru tuh itu yang benar. Paham gak ini? Paham ya? Itu caranya. Cuma terserah kapan mau ke beliau. Mau besok bareng saya ngaji bulanan, besok ngaji bulanan di sana, mau bareng saya boleh, silahkan. Seperti itu ya. Fadzakiru idza sawwara surata syaikhihi fi qalbihi. Karena orang yang zikir, jika dia menggambarkan, menghadirkan wajah guru itu dalam hatinya, wastamadda min wilayatihi, kemudian minta bimbingan sebab pangkat kewalian gurunya. Sudah pernah cerita belum? Guru kita itu Habib Ahmad punya karomah. Tahun 79 beliau cerita, ini kesampaian aja ya. Ini kan meminta tolong dengan sebab pangkat kewalian guru kita kan ya. Jadi memang rata-rata mursyid itu memang rata-rata wali. Rata-rata wali. Ini udah kenal nggak sama Habib Ahmad? Hah? Kenal nggak? Masa nggak kenal? Wah, diazab jadi murid nggak kenal ya. Ini saya ceritain nih, padahal saya dilarang, tapi saya ngelanggar dikit. Saya dilarang, awas intinya, enggak, saya mau ngelanggar aja dikit lah. Supaya semangat, maksudnya kita itu mah nyari yang aneh, nyari guru-guru yang apa tahu yang dicari, kagak puguh lagu. Tahun depan mata itu waliullah, kalau tahu mah. Beliau cerita sama saya gini, tapi jangan bilang siapa-siapa ya, tapi kerekam ya, bohong sama aja bohong. Kerekam jadiin dah. Saya itu kalau jalan bareng sama beliau, sama Habib Ahmad, sama Abah tuh, mesti saya bilang, Mbak, cerita apa cerita? Cerita apa, Ji? Cerita dulu masa-masa Abah dakwah. Emang kenapa? Supaya bisa saya ambil contoh buat saya belajar. Oh, itu pasti itu kata pembuka saya kalau lagi jalan itu. Ntar beliau cerita A, cerita B, cerita C. Nah, beliau cerita tahun 79-an kurang lebih, beliau itu dakwah ke Jampang. Dakwah ke Jampang, Sukabumi. Ujungnya ujung tahun 79. Sekarang aja masih serem. Apalagi tahun 79. Dan itu memang nyata ya. Di sana itu gudangnya santet. Di sana itu gudangnya Raja Santet. Beliau jalan, bayangin dari sini jalan kaki ke Jampang. Bayangin, saya baru pulang umroh 4 hari. Saya baru pulang umroh baru 4 hari. Tadi ke Depok, berangkat dari Sukabumi jam 5 subuh. Nyampe sini jam 8, sarapan, langsung berangkat ke Depok. Dari Depok nyambung lagi ke Citayam. Pulang-pulang nyampe rumah jam mau isya, mandi langsung kemari. Kalau ngikutin capek, enak sama tidur, ngeliat kasur indah banget. Sini kasur manggil-manggil aja lagi, membatal guling. Tapi saya ingat guru ini nih, saya ingat guru saya ini, bagaimana dakwah ke Jampang puluhan kilo, hutan, masih banyak binatang buas, jalanin kaki. Saya bilang, Abah jalan kaki? Jalan kaki, dulu mana ada angkot tahun 79? Oh iya, saya bilang, Jampang lagi. Begitu sampai Jampang tengah malam, dia ketok aja tuh pintu. Ternyata yang diketok itu bukan rumah warga biasa, yang diketok rajanya Santet rumahnya. Salah tempat, Abah itu ngetok tuh salah rumah. Beliau menumpang nginep. Ternyata bukan yang ditumpangin itu bukan rumah warga biasa, tapi rajanya Santet. Udah numpang nginep, subuh bangun, didakwahin sama Habib Ahmad, ente harus begini, ente harus begini, tolak pinggang. Itu si dukun tuh, kalau nggak salah dia punya kelebihan itu, daun kering dimasukin ke air jadi hijau. Si dukun tuh, mun mana bisa kos kieu karak dakwahan aing, gitu bahasanya. Kalau kamu udah bisa begini, katanya, daun kering dimasukin ke air jadi apa, hijau lagi, baru dakwahin saya, kata tuh dukun. Kemudian kata beliau, kata guru kita nih, Habib Bandar Mahbub, ya Allah, semoga Allah panjangkan umur beliau, sehatkan pada beliau. Aneh saat itu marah, kata beliau tuh. Itu pun ceritanya masa sepotong nggak kelar-kelar. Saya rayu terus, karena saya yakin ini pasti ada sesuatu di belakangnya nih. Yaudah begitu doang, lah kan gak seru. Saya aneh marah, nah terus yaudah ceritanya begitu. Lah masa ceritanya begitu habisnya nggak enak banget kan ya? Saya pancing terus. Begitu aneh marah, aneh ngangkat tangan. Ngangkat tangan,
Nah terus ya udah begitu. Lah ini cerita makin nanggung aja. Ya udah begitu melulu. Saya korek. Begitu aneh ngangkat tangan, kata beliau, ini wallah ini cerita beliau ya, langsung ke kuping saya. Rumah itu dukun ngikut keangkat. Coba bayangin, aneh marah, aneh ngangkat tangan, itu rumahnya ngikut. Siapa di sini yang bisa? Tangan yang ngangkat ini pada ngangkat, ada yang bisa? Dari sini, ini bukan orang sembarangan. Beliau itu, jadi gini, ada wali yang mazhur, memang nampak kewaliannya. Jangan lupa, ada wali yang mastur, wali yang ditutup kewaliannya. Ini bisa jadi diantara kita ini ada wali yang lagi nyamar gitu, bisa jadi. Kan pernah saya bahas kan, as-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Ujian yang paling umum menerima para wali, biasanya para wali itu menjadi wali paling banyak karena gara-gara bininya galak. Orang yang jadi wali itu karena gara-gara bininya, semakin galak bininya, semakin tinggi pangkat kewaliannya. Ini kan saya lihat nih potensi ini jadi wali nih. Ya kan, di rumah galak banget kan, udah capek kita nyampe rumah diperangutin aja. Jadi wali, sabar, jadi wali. Nah, salah satu waliullah adalah guru kita. Cuman beliau enggak, orangnya kan masya Allah, enggak neko-neko beliau. Nah jadi cari waktu, Ustaz, cari waktu Bang Aden, kapan Bang Sono, mumpung. Kalau butuh, kalau nggak butuh ya nggak apa-apa. Saya cuma ngingetin doang. Jadi ini kan kita kan mainnya kan di rotib ya, di rotib al-haddad. Nah karena gurunya ini siapa? Saya bukan guru. Mohon maaf, saya bukan pembimbing zikir. Saya hanya membacakan, penyambung lisan aja saya mah. Untuk memberikan ijazah saya belum berani. Seperti itu. Jadi orang yang berzikir, ketika dia menghadirkan wajah guru itu dalam hatinya, wastamadda min wilayatihi, kemudian dengan pangkat kewalian gurunya dia minta tolong, dia minta dibimbing, yafidul imdadi minal hadratil ilahiyah ala qalbi sayyidil mursalin, hal itu bisa nyetrum ke Rasulullah. Dan saat nyetrum ke hati Rasulullah, Allah turunkan imdad dari Allah, Allah turunkan pertolongan. Seperti itu. Yafidul imdad minal hadratil ilahiyah ala qalbi sayyidil mursalin, maka limpahan rahmat Allah akan tercurah kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu miftahnya, Rasulullah itu kuncinya. Orang-orang yang berzikir jangan langsung ke Rasulullah, sul adab, harus pakai perantara dulu. Siapa perantaranya? Guru kita. Nah guru kita begitu kita hadirkan, nah ini dia connect ke Rasulullah. Saat connect ke Rasulullah, Allah langsung mencucurkan rahmat, menurunkan rahmatnya. Itu otomatis itu begitu. Seperti itu. Tsumma ala qulubil masyayikh ala tertib. Begitu nih kita hadirkan wajah guru kita ke hati, nyetrum ke Rasulullah, ya kan? Turun rahmat dari Allah ke Rasulullah, dibalikin lagi ke guru kita. Ke guru kita dibalikin lagi ke gurunya kita, gurunya kita. Terus begitu ila ayyantahiya ila syaikhihi, sampai ke guru kita dan sampai ke kita. Itu mata rantainya. Paham gak ini? Paham ya? Paham. Seperti itu. Fayaqwa ala isti'malihi, jika sudah begini, maka apa ini? Zikirnya pun menjadi optimal. Lihat di sini. Jadi kalau kita nggak pakai ini, zikirnya jadi kurang mantap, nggak optimal, nggak full. Kalau kita mulai dari tadi itu menghadirkan wajah guru kita ke hati kita, maka zikirnya pun menjadi optimal. Itu huwa fil ibtida'i ala mithali tifli. Hei tukang-tukang zikir yang baru belajar zikir, beliau mengatakan Anda itu seperti anak kecil. Mubtadiin, orang yang baru mulai zikir, Anda itu diumpamakan seperti anak kecil yang nggak bisa ngerti apa-apa. Laisa lahu isti'malun li hadhil kalimati 'ala al-wajhi alladhi yu'athiru lil gharad. Karena anak kecil itu, kita itu dianggap anak kecil karena kita belum mampu memaksimalkan kalimat-kalimat zikir itu sebagaimana mestinya, belum mengerti. Wa in kana biyadihi sayfullahi wa huwa dzikru.
Padahal saat kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, saat itu kita sedang memegang pedang. Az-zikru saifullah. Rasulullah SAW bersabda, zikir itu adalah pedangnya Allah. Pedang Allah nih sangat tajam, apapun yang diletakkan di bawahnya pasti putus kalau di tangan yang tepat. Sering saya sampaikan kan, Wiro Sableng kapak naga geni 212 itu berfaedah kalau yang megangnya Wiro Sableng. Lah kalau yang megangnya kita, Wironya hilang, tinggal sablengnya, nggak cocok. Nah karena kita nggak bisa maininnya, bisa-bisa kebabat dewek kita nih, kena sendiri nih, balik ke kita. Makanya ada istilah nggak kataikan dikir kan gitu. Itu orang ngapa jadi begitu, nggak kataikan dikirnya. Ini yang dikir tanpa guru, nggak ada bimbingannya, Ibarat sakit ke dokter, minum obat seminum-minumnya. Jam 1 dia minum, jam 2 dia minum, jam 3 dia minum, dia minum aja. Baik apa mati? Lah mati lah. Sama orang yang zikir juga, dia baca kayaknya enak nih 300, kayaknya enak nih 500. Yang nentuin bukan kita tapi guru. Seperti itu. Adzikru saifullah, zikir itu adalah pedangnya Allah. Walakin aina saifu min dharibin illa bi quwwatin mustafadati min hadrati Rasulillah. Akan tetapi pedang zikir yang sakti mandraguna itu tidak akan bermanfaat sama sekali kecuali dengan adanya kekuatan yang bersumber dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Harus ke sana juga ujung-ujungnya. Sehebat apapun guru kita, tapi kalau nggak connect ke Rasulullah, nggak bakal jadi. Seperti itu. Fa idza stamadda min syaikhi ja'ahul madad. Jika dia meminta saat berzikir menghadirkan wajah gurunya, kemudian dia meminta dibimbing oleh gurunya, maka saat itu bantuan pun datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan ayat liqaulihi ta'ala wa inistansarukum fid dini fa'alaikumun nasru. Jika mereka meminta pertolongan kepadamu wahai Muhammad dalam urusan agama, maka kamu wajib memberi pertolongan. Ini perintah Allah buat Nabi Muhammad. Muhammad, kalau seandainya umatmu meminta pertolongan kepada kamu, kamu wajib menolong umat kamu. Bayangkan, ini perintah dari Allah buat Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, kami minta bimbinganmu wahai Rasulullah supaya bisa mengenal Allah. Turun itu, karena kita minta. Sedangkan tadi Rasulullah diwajibkan oleh Allah untuk membantu kita. Yang terakhir, patokan mencari mursyid, patokan mencari guru yang baik dan benar. Ya, kalau mau nyari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillahnya, beliau mengatakan begini, la tashab man la yunhiduka halu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Janganlah engkau mencari guru yang ucapannya membuatmu jauh dari Allah dan perbuatannya tidak membuat dirimu giat mengibadahi Allah. Paham? Kalau mau nyari guru kuncinya dua. Kalau ngomong ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Kalau dilihat tingkah lakunya, akhlaknya membuat kita jadi semangat mengibadahi Allah, itulah mursyid sejati. Cari itu orang-orang yang soleh, nggak usah perlu ngomong. Begitu dilihat, jadi rajin semangat ngaji. Begitu dilihat, jadi semangat ibadah. Itu ada banyak. Bahkan antar ulama pun mereka itu begitu. Begitu mereka yang lemah nih keimanannya, lobet imannya, mereka tuh datang ke orang-orang tertentu, ngelihat doang. Alhamdulillah, ngeces 4 bulan, ngelihat doang. Kira-kira ada nggak di sini? Udah ketemu orangnya? Begitu dilihat, ini mah begitu dilihat inget utang, gitu. Aduh, utang gua belum bayar. Itu mah bayar lah, kalau utang mah bayar. Ini begitu lihat, saya belum zikir nih hari. Begitu lihat, ya salam, aneh belum sedekah nih hari. Begitu lihat, ya Allah, itu langsung ke Allah semua itu. Kalau belum nemu, dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW mengatakan, kun ma'allah, dekatkan diri kalian kepada Allah, dekatkan diri kalian kepada Allah. Fa illam takun ma'allah, kalau kalian tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah, fakun ma'aman ma'allah, maka bergaulah dengan orang yang takut kepada Allah.
Jadi kita kan disuruh dekat sama Allah. Kalau kita nggak mampu, maka kita disuruh mencari orang yang dekat sama Allah. Fa innahu yuwasiluka ilallah. Karena hal itu bisa membuatmu sampai kepada Allah. Saya ulangi, dekatkan dirimu kepada Allah. Kalau kita nggak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, carilah orang yang dirinya dekat kepada Allah, dekati dia. Sebab dekat dengan mereka itu bisa membuat diri kita sampai kepada Allah. Contohnya adalah seorang pemuda dengan Sayyidina Umar Ibn Khattab. Sayyidina Umar itu sangat ditakuti karena ketegasannya kan. Ketika beliau lagi lewat, anak muda begini nih, keparengan nih, kelewat nih, kepergok, lagi nenteng miras, khamar ditenteng. Begitu kepergok Sayyidina Umar, langsung dimasukin ke dalam jubah. Karena apa? Takut. Ditanya sama Sayyidina Umar, "Fulan, apa itu yang ada di balik jubah kamu?" Saking takutnya anak muda mengatakan, "Cuka wahai Amirul Mukminin." Yang benar, sumpah dah, kata anak muda. Saat itu hatinya menjerit, "Ya Allah, saya takut sama Umar. Bisa habis muka saya babak belur digabungin sama Umar. Saya janji, saya sumpah, kalau ini berubah jadi cuka, saya taubat setobat-tobatnya." Sayyidina Umar itu sangat takut sama Allah. Nyetrum ke anak muda nih. Coba saya lihat, udah pokoknya cuka, coba saya lihat. Begitu dilihat dia baru takut ya, baru begini, bener jadi cuka. Bayangin, arak mendadak jadi apa? Karena gara-gara takut kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar rasa takutnya sangat besar kepada Allah. Kalau kita takut lewat situ karena ada preman, kita lewat situ apa lewat jalan lain? Kalau di situ ada binatang buas, kita lewat situ apa lewat jalan lain? Emang apa? Takut. Beda takut kita sama Allah mah. Kalau kita mah takut sama Allah, jangan nyari jalan lain. Justru deketi Allah. Beda sama makhluk. Jangan lewat situ loh, ada rampok. Ya gue muter lewat sini. Gue takut. Itu mah makhluk. Tapi kalau kita takut kepada Allah, bukan malah menjauhi Allah, tapi seharusnya malah mendekati Allah. Kalau nggak mampu, maka dekati orang yang takut kepada Allah, seperti anak muda yang barusan tadi. Paham? Ini akan saya kupas besok nih, sehat panjang umur, mengenai adab kepada guru. Ini penting ini. Ini adab kepada guru ini udah mulai habis. Udah mulai habis. Besok sama singgung sedikit nih. Insyaallah bulan depan sehat panjang umur. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Mas Ojak. Lap dulu. Ya. Nah, betul. Maka dilap dulu. Setingkat ya, statusnya bukan haram ya statusnya. Statusnya makruh. Karena tadi saking sucinya kalimat Allah, saking apanya? Indahnya kalimat Allah. Jadi hal-hal yang tidak pantas maka tidak perlu diucapkan dulu. Jadi betul, bangkis misalkan bersin itu, haji meler nih, lap dulu, alhamdulillah itu. Jangan ini lagi begini-begini, alhamdulillah itu jadi makruh kapan? Kayak begitu ya. Lagi batuk misalkan, emang. Ya kemarin saya ingat tuh bulan lalu ya. Usahakan mulut kita jangan lepas dari zikir kan. Ngomong-ngomong silakan, tapi selingi dengan zikir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala la ilaha illallah. Dengerin orang, begitu orang ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu kita ngomong. Begitu orang ngomong, kita dengerin orang ngomong la ilaha illallah, la ilaha. Itu cepat jadi walinya itu. Jadi gitu ya. Jadi dilap dulu ya. Baik, sama makruh tadi. Karena kan bifamin mutanajisatin, makruh hukumnya menyebut nama Allah mulutnya dalam keadaan najis. Tadi anak muda najisnya karena apa tadi? Khamar. Sadar gak kita? Mulut kita selama ini kita najisi dengan menggibahi orang. Sadar gak kita? Selama ini mulut kita najisi dengan mencaci orang. Sadar gak kita? Selama ini mulut kita najisi dengan mencaci maki orang, menghina orang, merendahkan orang. Itu kan najis itu. Tapi najisnya bukan zahir, najisnya najis batin.
Lebih baik mana anak muda yang mulutnya najis homer tapi zikir dibandingkan kita kagak ada homer tapi kagak zikir? Bagusan mana? Jangan dibandingin, ntar dibandingin lagi. Yang penting gue makan mabuk, yang penting kan zikir. Jangan ke situ lagi, tersalah lagi. Jadi pakai dalil itu buktinya tadi, jangan. Kita nih kadang-kadang kita, maksud saya begini, itu anak muda mulutnya mabuk kan pakai zikir, mulutnya kan najis. Tadi maksud saya, kita itu menajisi mulut kita bukan dengan barang-barang zahir, tapi menajisi mulut kita dengan perbuatan-perbuatan batin, ngina orang, caci maki orang, apalagi di jalanan loh. Itu kebun binatang pindah semua ke jalanan tuh kalau di jalanan. Jadi jaga. Jadi maksudnya kalau misalkan mulutnya ada darahnya, kumur-kumur dulu. Kumur-kumur, sekiranya udah yakin udah nggak ada darahnya, baru lanjut zikir lagi. Kayak gitu. Jangan diterusin, makruh. Ingat cuman makruh. Ada lagi yang lain? Ya. Pengertian zikir secara luas itu apa? Kemarin sudah kita bahas kullu ta'atin dzikrun. Ingat kaidahnya, pahami semuanya. Kullu ta'atin dzikrun. Seluruh amal perbuatan taat itu zikir. Saya ulangi, seluruh amal perbuatan taat kepada Allah itu disebutnya apa? Sedekah, taat apa maksiat? Disebutnya apa? Senyum, taat apa maksiat? Jadinya apa? Zikir. Zikir itu ingat bukan cuma ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah. Bukan. Lalu apa itu wirid? Nah ini paham ini. Zikir itu umum. Ya, zikir itu artinya umum. Karena seluruh amal ketaatan disebut zikir. Ketika dari sekian banyak zikir ini kita ambil satu, kemudian kita kerjakan secara istiqomah, itu berubah statusnya dari zikir menjadi wirid. Paham? Jadi kalau ditanya wiridan ente apa? Bukan cuma subhanallah, salawat, bukan. Wiridan aneh, puasa Senin Kemis. Paham ini? Paham nggak? Paham nggak? Jadi seluruh ketaatan disebut zikir. Dari sekian banyaknya ketaatan itu, kan susah nih kita kerjain semua, ya kan? Pilih satu. Begitu kita pilih menjadi wirid. Makanya ada hadis mengatakan man laisa lahu wirdun bahwa kirdun. Barang siapa yang nggak punya wirid, maka dia adalah kirit. Kirit itu adalah monyet. Barang siapa yang nggak punya wirid, dia adalah monyet. Bukan orang yang habis sholat langsung bubar itu yang dia maksud itu, bukan. Dianggap seperti monyet adalah orang yang tidak mempunyai satu amal ketaatan yang dawam dikerjakan. Itu disebut monyet itu. Makanya kan saya sering bilang, Pak, umur kita sekarang, kita pilih amalan satu aja. Saya nggak nyuruh yang wajib ya, yang wajib mah wajib itu. Sama alhamdulillah Ustaz istiqomah sembahyang subuh. Lah memang kudu itu mah. Lah itu memang wajib, jangan pakai diomongin. Ini kita ngomongin yang apa? Yang sunnah. Ayo, umur dari kita sekarang ini yuk kita biasain yuk. Saya mah mau sedekah sehari 1000, gak 1000, boleh. Terus sampai mati. Gak 1000, gara-gara 1000 bisa masuk surga. Saya mau tiap hari mau senyum aja, mau nyengir aja, lu nyengir aja lu. Paling kata orang dia gila udah lama itu, paling begitu doang. Ya kan yang penting kan kita mau jalanin sunnah gitu maksudnya. Ya, jadi pilih. Saya ulangi lagi, apa itu zikir? Zikir itu adalah amal ketaatan kepada Allah. Itu disebut zikir. Dari sekian banyaknya yang ketaatan yang itu kita pilih satu, berubah statusnya menjadi wirid. Jadi kalau ditanya wirid ente apa? Sekarang saya tanya balik, wirid Bang Reza apa? Jawabnya jangan senyum, ternyata saya senyum mengaji gitu maksudnya. Ayolah dipilih dari sekarang ya, dipilih dari sekarang wiridannya apa ya. Nih misalkan nih, mampu nggak beli kopi satu apa namanya, serenceng satu saset kan? Saya mau tanya, jawabnya kenceng nih, mampu nggak beli kopi satu saset? Berapa duit sih? 1.500. Punya nggak? Apa saya mau talangin? Punya. Apa susah sih bawa setiap ngaji bawa satu saset satu orang satu? Susahnya apa coba?
niatin buat sedekah. Yang ini bawa, mereknya kan beda-beda tuh. Ntar kan diseduh bareng di situ, bukan ya? Diseduh nggak? Tapi jangan ngincer lagi. Itu kopi gue itu sih. Lah itu udah niat. Bisa nggak begitu? Kalau kan sering, kalau satu orang bawa jeruk satu aja, indah banget ngumpul di depan Ustadz tuh, rumah Ustadz tuh. Ngumpul jadi semangat kita ngumpulnya gitu. Kalau satu orang jeruk satu, yang ini bawa kopi satu, yang ini bawa martabak satu. Kan niatin sedekah, wah indah itu indah. Rutin tapi rutin tiap bulan, walaupun cuma sebulan sekali. Wah siap, mantap nih. Udah disambut, bisa kan? Maksudnya yang cerdas. Jadi kita ini kadang-kadang kalau sedekah nungguin gede dulu, sekalinya dapat gede kagak ikhlas. Kan saya bilang mendingan potongan model kayak kita mah yang cepet-cepet aja dah. Yang ya 1.000 begitu tuh sedekahnya. Ilok Maria juga 1.000. Aneh man nih ya. Habis sedekah barusan berapa? Seceng. Ya ilah, lu tiba seceng aja. Jadi kalau kita mah dikit, udah Amaria tuh rada jauh gitu. Tapi begitu gedean dikit, betul. Potensi rianya gede banget itu. Jangan yang buat potongan model kayak kita mah jangan. Belum bisa ngatur hatinya. Yang kecil-kecil aja dulu, dari kopi 1 saset, jeruk sebiji, lontong 1, gorengan 5. Wah, enak banget itu. Pada tawa aja. Itu kan jadiin wirid, niatin jadiin wirid. Wirid saya sebulan sekali kopi 1 saset kalau kagak malu mah. Kalau kagak malu masa cuma cenggo doang. Ya, begitu paham ya? Paham Pak? Nah, alhamdulillah. Ada yang lagi lain? Ya cukup, ditutup doa oleh guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.